Wow, pemandangannya teh, masya Allah, subhanallah ya. Respect. Babon Ratu bro. Oh, Babon Ratu, mantap. Iya. Si Otong ya, Otong nyampe Babon Ratu tong. Pas banget nih ketemu sunset ya. Sunset. Sunset. Ah, Samsat bayar pajak. Wih, respect. Wih, keren guys. Wow, keren. Mantap. Wow, mantap guys. Wow. Pada nyantai-nyantai di sini guys. Cakep guys. Masya Allah. Keren. Keren. Wih, Monte keren. Keren banget guys. Wah, banyak tim-tim touring juga di sini guys. Oh, mantap. Halo Mbak-mbak. Wah, bapak-bapak doyan touring. Insya Allah ke depan kita begitu guys kalau udah sukses. Cakep banget guys. Pak Ring, bapak-bapak doyan touring. Wah, sebelah kanan laut, sebelah kirinya hutan. Cakep. Camping situ enak tuh. Tapi samping pantai adem guys. Apa udah sore ya? Cakep guys. Keren banget guys. Uhuy, wow. Kita sudah sampai di Celetuh. Ketemu dengan matahari yang muter benam guys. Keren. Dengan teman-teman Mang Ijo. Terima kasih udah mau nemenin Mang Ijo touring ya. Ada Bang Asep, Mas Rade ya kan, Mas Bonte. Keren pokoknya Mas Bang Asep filosofi guys. Keren guys. Wih, cakep guys. Mantap guys. Wow, menikmati indahnya pemandangan di Bukit Celetuh ya kan, dengan teman-teman setia Mang Ijo. Keren guys. Enak sekali guys motoran di Celetuh. Wow, aktornya di sini ternyata yang bagus guys. Wow, indahnya pemandangan. Woi, jangan kerja mulu, woi, liburan, woi. liburan, woi, jangan kerja mulu. Wow, bapak-bapak sehat-sehat Pak, panjang umur rezeki pokoknya untuk bapak-bapak. Oh, kira Mang Ijo Maxim. Ternyata orang pakai baju kuning guys. Keren juga kalau ada Maxim di sini guys. Bisa GoFood. Kita cobain dulu motor baru jadi guys. Wow, tanjakan yang curam guys. Enak. Enak guys. Wow, tanjakannya curam sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Wow, ada yang pacaran ternyata. Tinggi sekali tanjakan guys. Enak guys, cari Mang Ijo guys. Tadi tanda jangan tinggi banget guys. Nggak tahu kalau di video kayak gimana ya. Enak banget guys, sore-sore udah sampai Celetuh guys. Kalau jalannya pagi tuh enaknya gini guys. Nggak pagi, tadi siang. Mungkin kalau nggak kepotong sholat Jumat tapi hari biasa mungkin jam 2 udah nyampe kali. Tadi kan benar-benar kita sholat asar dulu, makan dulu. Kita benar-benar menikmati lah. Wuhui, enak guys.
Jalan Ciletuh keren guys. Wah, anak-anak ketinggalan guys di belakang guys. Kita nyorein dulu kali guys. Kita lihat view yang bagus ya. Abang dah yang touring-touring. Via kabare, apa kabar semuanya? Sehat selalu, panjang umur. Kita nyari sport dulu guys. Wow. Enak sekali guys. Miring-miring. Malah Mang Ijo pakai ban 2118 guys ini. Tapi gaspol guys. Masya Allah, bisa liburan. Terima kasih istriku dan anakku sudah mendoakan Mang Ijo sampai saat ini dan bisa sampai saat ini dikenal sama kalian semua guys. Mudah-mudahan yang nonton video Mang Ijo panjang umur, murah rezeki, pokoknya sehat selalu ya kan, dimudahkan segala urusannya, pokoknya respect. Ibu, jangan melamun ibu, apa yang dipikirkan ibu, jangan dipikirkan bu, masalah dijalani. Enak guys. Kita main motor, Masya Allah, enak banget. Enak. Letter U guys. Kita di belakangnya Mas Rade guys. Wah, Yamaha WR 155. Ini Yamaha WR bisa dibilang tua ya, udah tahun pertama tapi masih awet. Ini motor udah dibikin Jakarta Bandung ya kan, sering jalan Jakarta Bandung ya kan. Ke Bromo udah, ke Jogja juga udah. Gila, tapi perawatannya ekstra ya guys. Maksudnya ekstra ganti oli lah, sering ganti oli. Tapi kalau untuk diservis motor ini jarang ya. Tapi kemarin Mang Ijo cobain, kaki-kakinya emang harus diremajain guys. Jadi arem-aremnya, bearing-bearingnya dah, komsirnya udah mulai aus, dah harus diganti. Wow, ada yang main bola ternyata. Keren. Mantap ya guys, punya lapangan bola gitu. Di Jakarta lapangan bola udah jarang banget guys. Gak kayak dulu pas Mang Ijo kecil banyak lapangan bola. Mang Ijo juga suka main bola guys. Kalian gimana guys? Tulis di kolom komentar. Wah. Keren. Ketemu pantai lagi guys. Widih. Tadi pantainya sebelah kanan, sekarang sebelah kiri. Kebalik. Bisa begitu ya? Oh, tetap sebelah kanan guys, karena jalur ini belok. Rada curam. Kira-kira kalian udah berapa kali guys ke Ciletuh ini guys? Mang Ijo baru 2 kali. Karena jalur Ciletuh itu nagih guys. Pemandangannya guys, cakep guys. Keren guys. Nikmat banget guys. Nikmat lagi sambil ngopi guys. Mas Radit, dia berdiri kayaknya panas pantatnya kan. Ini dia Yamaha WR Bang Asep ya kan. Yamaha WR tahun 2021 kalau nggak salah, apa 2020 gitu. Motor juga udah pernah ke Bromo dan ke Ciletuh. Terus juga udah pernah ke Ciletuh 2 kali. Terus Bromo, terus Dieng nggak tahu udah Jogja dah. Jogja udah pernah, Bromo udah pernah. Berdua sama Mas Rade dia. Bandung juga pernah dia. Motornya guys, dipakai setiap hari. Alhamdulillah nggak ada masalah, aman, sehat, sentosa. Wah, udah sampai nih guys di penginapan Geopark Ciletuh. Ini
Kita mau ke kiri ke kanan apa kemana nih? Kita santai-santai dulu ya kan, menikmati indahnya. Ngopi dulu enak kali ya? Iya. Tadi niatnya mau nongkrong dulu di Tugu Kijang apa Tugu apa ya? Yang itu di pertigaan tuh Mang Ijo, lupa tadi kasih tahu. Karena kalau saya cuma 8 menit langsung aja lah kalau saya. Turunannya terjal banget guys. Wah, jarum coklat anugerah alang Indonesia puncak akhir ya kan. Keren. Wah, ini dia homestay-nya. Ini tanjakannya terjal banget nih guys, turunannya nih. Wah. Wah, turunannya terjal sekali nih. Oh, karena ada yang jagain pasti Pak. Nanti bapak-bapak baik-baik ya kan, abang-abang menjagai parkirin biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Respect dengan warga-warga lokal sini. Wow, wow, mengepot Mang Ijo. Yo Pak Celetu. Wow. Oh, direm, suruh hati-hati kan ada mobil. Makasih ya. Oh, banyak yang videoin guys, dia video-video bapak Facebook ya. Nah, sudah sampai pedesaan. Curugnya mana ya? Curug. Bahasan ada di sini curug. Oh, nggak salah. Curug. Oh, itu dia curugnya guys. Oh. Curugnya di situ guys. Apa? Salah. Itu cakep ya? Ya. Kita sudah sampai, alhamdulillah, hiraubil alamin ya Bang Asep, respect. Villa apa nih? Villa Iqbar ya kan? Ini Villa Iqbar. Kalau nggak salah seharinya 300 per gopay gitu. Kalau Villa Mas Rade pasti gratis ini. Ya Mas. Kalau Villa Mas Rade. Yang penting kenalin cewek aja dia mah. bawain. Hai guys, kita udah sampai villanya. Assalamualaikum. Alhamdulillahirobbilalamin, kita sampai villanya. Aduh, kejeduk. Dapat di atas guys, harusnya kalau di bawah keren. Tapi nggak apa-apa, syukuri apa yang ada. Oh, di sini ada buat nongkrong juga guys, keren guys. Yang mana? A? Oh ini. Oh, respect A. Oh, wangi banget guys. Jauh-jauh. Ya. Oh. Apa? Jauh-jauh. Ngopi hitam juga ya. Iya. Nggak bisa lepas dari kopi hitam yang pahit ya. Mandi udah. Mandi sudah seger ini. Hitam mati GoPro ini. Homestay guys. 600 ribuan ini. Wah. Selamat pagi guys. Mas Bonte udah bangun guys dari subuh. Parah. Mantap. Mas Rade jam 3 udah bangun dia ternyata. Selamat pagi dunia celetuh. Kita di lantai atas guys. Dia motor-motornya kan. Motor Mang Ijo paling depan tuh. Mantap. Ada banyak orang, pengunjung ya kan. Di sebelah sini sepi. Oh, nggak ada orang. Di sini juga nggak ada orang. Pemandangannya sawah ya guys. Nah itu inget di kampung, mantap. Ini rencana kita mau ke pantai-pantai santai-santai dulu ya kan. Wah, kita bikin kopi dulu enak. Dan kaki apa naik motor? Dan kakinya kali ya di situ pantainya. Ya kaki aja lah, olahraga sampai pagi. Males sih dah. Kopi siapa nih? Kopi kita ada nih. Ada. Kita mau ke pantai dulu ya kan. Mantap.
kebetulan ngopinya ini sangat jauh ya, alhamdulillah banget. Motor nggak ada yang trouble dan kita juga selamat sampai Ciletuh dan mudah-mudahan kita selamat juga sampai rumah. Amin. Ini dia motor-motornya di samping pantai guys. Ganteng-ganteng banget. Ada Yamaha WR 2 biji ya, Yamaha WR 2 biji. Pokoknya ikutin terus videonya guys. Perjalanan Mang Ijo liburan bersama tim Acak Adul. Alhamdulillahirobbilalamin. Kita mau jalan pulang dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan gak ada apa-apa ya guys. Teman-teman Mang Ijo udah pada di luar, pada di bawah maksudnya. Udah pada manasin motor. Bismillah guys, kita mau pulang. Sekalian nyari makan siang dulu ya kan. Aman Sentosa motor si Entong. Jadi si Entong cuma habis 2 bar dong ya guys dari Jakarta ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doa dulu guys, biar kita diberi keselamatan sampai tujuan, sampai rumah. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim guys. Ikutin terus perjalanan Mang Ijo guys. Makasih banyak yang masih nonton video Mamang ya. Mungkin nanti ini video ini jadi part 2 kali ya, biar asik. Jadi Mang Ijo mau cerita tipis-tipis tentang sensasi pakai CRF 150 ya. Jadi motor Mang Ijo ini motor bisa dibilang CRF tahun 2018 apa 17, pokoknya yang awal lah Mang Ijo beli. Yang pelek itu masih silver. Dan ini spek mesinnya 62 ya kan, 62 noken AC kita bikin sendiri dan aman, gak ada masalah ya. Jadi wah, kurangnya 3 bar ya guys. Jadi dari Jakarta, dari gue Geret lah ke Ciletuh itu 3 bar ya guys. Kemarin Mang Ijo bener-bener habis total bensinnya. Mang Ijo isi 100.000 kembali 6.000 ya, setengah lah ya, bisa dibilang kalau diduitin itu gocap lah dari Jakarta Ciletuh. Dan untuk bagian mesinnya juga alhamdulillah nggak ada masalah ya kan. Jadi untuk bagian gearnya banyak yang nanya sama Mang Ijo di Facebook atau di IG dan di TikTok itu pakai gear yang cocok apa ya. Ini Mang Ijo pakai gear pas motor masih standar juga pakai gear ini, pakai gear GMS. Ukurannya itu depannya 13 dan belakangnya 44. Jadi ini produk dari GMS Racing ya, yang 520. Untuk knalpotnya ini Mang Ijo pakai knalpot Perfect Power yang tipenya itu Diamond Series ya guys. Jadi kenapa Mang Ijo pakai knalpot lokal ini? Jadi Mang Ijo tuh seneng ya dengan kualitasnya. Terus yang kedua juga leherannya tuh gak gampang kuning. Ini juga tuh belum kuning ya guys. Ini padahal knalpot udah lama Mang Ijo pakai. Bahannya itu bagus, stainless ya. Terus bentuk silencernya juga keren dan motor juga enak dipakainya. Pas lah. Wah, curugnya keren banget guys. Kita coba bikin video sini dulu guys. Jadi setelah foto-foto udah, kita lanjut lagi guys. Kita cerita lagi. Jadi Mang Ijo ini motor ya udah jelasin tadi ya. Untuk motor tahunnya tahun tua banget dan nggak ada masalah. Untuk produk gear GMS ya ukuran 520 itu pas ya buat harian atau supermoto. Yang ukuran 1344 untuk tanjakan kayak gini enak banget. Ini Mang Ijo pakai gigi 3 ya guys. Tuh, nggak ada ngedrop-ngedropnya. Tapi ini CR udah 62 ya. Oh, enak, kayak gigi 4 juga enak. Dan banyak juga yang nanya sama Mang Ijo pakai arm aftermarket yang harganya di bawah 1 juta bagus gak Mang? Ya menurut Mang Ijo sih kurang ya guys. Jadi yang datang ke Goib Geret itu
banyak yang ngeluh ya. Maksudnya yang ngeluh dalam hal dia udah beli terus diganti lagi yang standar, kalau nggak dia ganti yang aluminium. Lebih baik menurut Mang Ijo pakai yang aluminium aja langsung guys. Jadi nggak buang-buang duit, nggak mau banjir gitu. Mendingan buat modif yang lain lah daripada beli 2 kali. Ini enak banget ya, tanjakan tinggi gini motor nggak berasa lemas, ya kan? Tanjakan tinggi lagi guys. Pokoknya kalau harga-harga arem 2 jutaan ke atas atau 1,9-an lah. Yang aluminium itu yang udah PNP dan barangnya juga enak dipakainya, masangnya gampang. Masangnya gampang pokoknya, terus sama dilihat juga enak, dipakai juga motor enak. Wih, pemandangannya bagus banget guys. Jelas tuh yang bikin lagi ya kayak gini guys. Keren pemandangannya guys, Masya Allah. Indah banget ciptaanmu ya Allah. Keren. Cakep banget guys. Gokil. Ini nih yang bikin touring lagi guys. Depan tanjakan lagi ya kan. Jadi kalau jalur Ciletuh itu dapat semua guys. View dapat, tanjakan dapat, jalan-jalan belok-belok dapat ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Abang-abang tukang roti ya, naik repo, semangat pak, berkah selalu ya. Oh, tanjakannya tinggi banget nih guys, aslinya guys. Naik matic mah ngap juga kayak ini. Maksudnya matic yang belum diapa-apain ya, matic yang bisa dibilang yang matic 110 lah. Oh, jalurnya keren banget guys. Jadi emang sengaja ya Mang Ijo pulangnya rada siangan nih, jam 1-an. Sama kemarin jalan pagi biar kita di sininya itu bisa ngelihat pemandangan, terus jalurnya kelihatan di video cakep ya guys. Jadi kalau malam tuh ya kurang lebih jalanan sama ya. Dan juga lautnya keren banget lihatnya. Dan ini juga apa namanya, kalau misalkan kita jalan malam itu mata guys capek. Kebetulan mata Mang Ijo udah minus guys. Cuman Mang Ijo nggak pakai kacamata. Terus juga Mang Ijo kalau apa namanya nih, kalau misalkan touring ini juga kalau bawa motor terlalu kencang juga nggak berani guys. Apalagi pas sejak Mang Ijo nikah pas punya anak tuh lebih apa namanya, lebih rada-rada ngerem lah bawa motornya. Jadi kalau sekarang ya touring ini bener-bener ngenikmatin guys. Jadi 2 jam atau 1 jam ada yang capek, kalau nggak 3 jam lah gitu. Sejam, 2 jam, 3 jam kalau mau ngopi kita nongkrong dulu. Jadi nggak ngudak-ngudak waktu juga ya kan. Jadi benar-benar nikmat banget gitu guys. Jadi kalau touring, kalau diudak-udak waktu itu kalau menurut Mang Ijo ya nggak nikmat ya. Jadi perjalanan tuh kayak buru-buru lah. Jadi sebisa mungkin kalau misalkan kalian pengen touring keadaan kerja gitu, akan touring itu 2 hari, spesin sehari lah waktu libur. Jadi satu buat istirahat di rumah ya kan, terus yang kedua juga jadi nggak buru-buru. Tapi kalau misalkan dapat liburnya cuma 2 hari ya bisa maksudnya komunikasi sama temen yang jalan bareng. Biasanya temen itu ngertiin guys kalau kita kerja atau gimana gitu. Enak banget guys, sepi gini guys, Masya Allah. Ini kita jalan nggak terlalu ngebut ya, 80, 70, 60 ya kan. Kalau jalan gini 80 lah gitu. 80 juga udah lumayan sih guys. Jadi kalau misalkan 80 konstan juga cepet guys perjalanan nyampenya. Daripada kita ugal-ugalan terus nyantai, ugalan nyantai sama aja sebenarnya. Ya kurang lebih kalau misalkan ugal ngepol juga sama nyantai 80, 60, 70 itu konstan. Nyampenya ya kalau bisa dibilang sampai tujuan tuh beda sejam sama 30 menitan guys.
yang Mang Ijo rasain ya. Kira-kira kalian itu suka tim yang santai-santai gini turunnya apa ugal-ugalan guys? Tulis di kolom komentar. Mungkin kalau rumah daerah sini enak kali ya, saban hari nyorein ya buburit kalau lagi belum puasa. Kalau jalan siang gini tuh enak guys, jalanan yang kelihatan guys. Kalau jalanan yang belum pernah kita lewatin kalau malam kan ngeri-ngeri sedap kalau ngebut. Apalagi kemarin pas jalan mana udah dilewat, kayaknya belum lewat dah. Ada jalan longsor guys, buntung jalannya. Coba kalau malam mau ugal-ugalan, waduh. Oh ada trail. Woi, anak trail ya kan. Kayaknya ada jalur juga guys di dalam kali ya, Mang Ijo nggak tahu. Yang orang sini tulis di kolom komentar guys kalau ada jalur daerah sini guys. Ada salah satu mekanik, gue kira Mas Sompong rumahnya di Sukabumi, nggak tahu dia di mananya kayak. Pokoknya antara arah ke Ujung Genteng apa ke Ciletuh. Tadi sih Mang Ijo ngobrol sama Mas Rade sama Mang Asep tentang Yamaha WR. Jadi kalau Yamaha WR rekomendasi banget katanya kalau buat jalan-jalan jauh kayak gini guys ya. Motor standar ting-ting, gak ada masalah. Bisa dibilang motor 2 itu kan depan Mang Ijo, motor Asep sama motor Mas Rade itu motor tua ya guys. Gak ada masalah dan gak ada trouble kata dia selama dia pergi ke Bromo, ke Jogja, ke Bandung. Apalagi Mas Rade motor bolak-balik Bandung mulu. Kebetulan kan dia saudaranya orang Bandung ya. Halo. Senang banget guys menghibur anak kecil. Nah jadi kalau misalkan yang mau WR tuh kalau buat touring gini rekomen guys, napasnya panjang-panjang nih ya, nggak cepat habis kayak Cerep. Udah gitu juga bensinnya irit ya kan, irit banget bensinnya. Dan bisa dibilang motornya juga enak dipakainya. Ini dua-duanya gearnya pakai 520 ya, ukurannya itu 4613. Motornya responsif ya kan, nggak pernah ngedrop kehabisan tenaga. Sebenarnya kalau jalan malam sih enak-enak, cuman gelap. Terus yang kedua juga enaknya tuh mesinnya adem guys, ya kayak jalan siang. Kalau jalan siang kan pasti macet apa gimana gitu. Nah kalau kayak gini kita jangan sering-sering main rem guys. Biasanya kalau orang motor sering main rem itu udah gampang ngeblong motornya guys. Wah di depan ada tim-tim touring Matic ya kan, respect banget, komunitasnya banyak sekali. Ada motor Scorpio juga kan. Biasa kalau Scorpio gitu, terus ada belakangnya kunci-kunci gitu, kayaknya dia mekanik guys. Kalau nggak, iya mekanik dia, tim sweeper ya kan, terbaik. Di jalan santai banget ya, ada Scoopy. Wah baik guys, dia ngasih jalan guys buat kita. Kita saling sapa-sapa guys, walaupun nggak kenal kita sapa-sapa ya kan. Karena sapa-sapa seseorang itu ya pahala juga guys. Kita saling salaman, saling negor orang ya pahala guys. Maksudnya itu ya berkah lah. Dan banyak juga pasti orang-orang yang ngedoain baik-baik. Kalau kita sombong ataupun nggak mau negor orang ya, orang juga pasti ngedoain kita ya boro-boro mau baik-baik, doain juga kagak. Jadi kalau misalkan kalian semua ke toko gitu, kadang-kadang customer bilang malu negor Mang Ijo, negor aja guys. Mang Ijo orangnya tuh nggak bakalan ngedimin orang guys, pasti Mang Ijo ajak ngobrol. Kalau misalkan itu Mang Ijo lagi santai ya, nggak ngerjain motor. Jadi kalau lagi ngerjain motor, misalkan ngerjain motor kalian nih, itu pasti saya Mang Ijo ngajak ngobrol lama. Kita ngobrol sambil bongkar motor. Tapi kalau misalkan Mang Ijo lagi ngerjain motor orang,
Terus Mang Ijo ngobrol sama beda orang itu nggak enak guys. Kayaknya kurang apa sih, bisa dibilang takutnya dilihatnya itu nggak bagus. Ya tapi kalau misalkan Mang Ijo lagi ngejar motor kalian, Mang Ijo juga pasti kita ngobrol bisa. Wow, mantep banget guys. Wow, untuk para pertouringan duniawi pada berhenti guys. Widih, keren. View-nya keren banget guys. Uhuy. Keren banget guys. Mantap sekali CRF Mang Ijo. Menemani Mang Ijo. Wow, ada lagi guys itu guys. Waduh. Turunan terjal amat. Sorry kepotong guys, turunan terjal banget guys. Indah banget guys. Masya Allah. Keren guys. Wah, belok-belokannya enak banget guys. Wah. Letter U pasti, no kan? Kalau ada kaca-kaca buat melihat jalan itu biasanya letter U guys. Kalau nggak tanjakannya, belokannya sangat nukik ya. Pokoknya gitulah. Nah, banyak yang nanya juga ya kan, kita balas komenannya di sini aja guys. Nah, untuk papan spakbor dan pakpan dan spakbor ya kan bagus buat CRF itu apa? Kalau untuk CRF itu biasanya rekomendasinya itu biasa pakai CRF 450 kayak motor Mang Ijo ini. Dia rapi ya guys, nih bagian dalamnya rapat ya. Untuk kita pasang speedo ini masih rapat dan masih enak gitu dilihat ya. Dan jadi untuk bagian atasnya Mang Ijo nggak baut guys, ini tuh kosong, cuman dia nempel ke spakbor doang papannya. Aman sih, nggak ada masalah. Terus yang kedua juga pakai papan RMJ juga bagus. Untuk saat ini saya pakai papan itu dua itu doang sih guys, menurut Mang Ijo cakep. Kalau lampu sih sebenarnya Mang Ijo suka tuh yang bulat nih guys, kayak lampu-lampu yang kecil terang gitu kan, bulat kecil, lebih simpel dan lebih enak. Tapi kalau untuk yang 3 mata ini juga enak juga sih dilihatnya. Cuma kalau mau simpel ada yang lebih bulat ya kan, kecil gitu doang sih. Nah kalau untuk stang itu disesuaikan guys. Stang itu ini Mang Ijo pakai stang yang tipe twin wall ya kan. Kalau pakai stang twin wall berarti restar yang pendek. Kalau misalkan stang yang low itu restarnya tinggi gitu, biar tetap dipakai sama kayak gini guys. Banyak juga yang nanya Mang Ijo, Mang, kalau untuk gas spontan bagusnya apa ya? Nah, jadi gas spontan si CRF 150 ini kan bisa dibilang 2 kabel ya. Kalian semua bisa lihat sendiri, ini 2 kabel tuh. Nah, banyak yang pakai juga 1 kabel. Itu pakai 1 kabel juga cakep guys. Aserbis juga cakep. Wow, view-nya bagus banget nih guys. Foto-fotonya udah, kita lanjut. Jadi kalau nggak foto-foto itu kurang abdol kayak guys. Kalau jangan kemana-mana ya, mau touring, mau nanjak gunung. Kayak kalau nggak foto bareng-bareng itu nggak abdol guys. Pokoknya keren dah untuk perjalanan kali ini, berkah. Makasih banyak Allah, makasih banyak atas rezekimu ya Allah. Hari ini bisa jalan-jalan, liburan. Karena kalau liburan gini itu salah satu rezeki guys. Sehat, liburan, makan itu salah satu rezeki guys. Jadi kalau rezeki itu nggak harus uang guys. Jadi rezeki itu kita punya teman yang baik-baik, terus kita bisa touring kayak gini, terus dikasih keselamatan, itu wah luar biasa dari rezekinya guys. Rezeki yang paling mantap itu sehat sebenarnya guys. Udah paling top, marko top. Jadi kalian semua misalkan banyak duit triliunan, tapi kalau nggak sehat buat apa duitnya guys? Nggak bisa buat jalan-jalan guys. Ya intinya kita selalu bersyukur guys, biar kita diberi keberkahan pokoknya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Celetuh. Insya Allah next kalau ada rezeki dan ada waktu kita balik lagi ke sini. Terima kasih ya Allah, sekali lagi berkah buat kita semua yang nonton, yang jalan sama Mang Ijo, panjang umur, murah rezeki, diberi kesehatan, respect pokoknya. Nah, banyak yang nanya, Mang, upgrade kopling kirain gimana, Mang? Nah, kalau upgrade kopling sih sebisa mungkin kalian semua itu disesuaikan guys. Kampas koplingnya pakai TRT. Ini enak guys. Paket kopling enak ini. Ya, kopling sih ya, kalau untuk tenaga performa kopling bisa dibilang 10% lah. Karena kalau kopling itu buat awalan sih guys, buat awalan motor biar pair koplingnya itu buat awal motor biar duang gitu. Tapi kalau udah jalan ya kampas kopling bekerja guys. Kampas kopling kalau misalkan enak itu tenaga motor tuh nggak apa ya namanya, nggak beda lah keadaan mesin panas atau kok dingin gitu.
Terus yang kedua juga ada faktor lain, kalau misalkan mesin dingin enak, panas kayak enak, itu bisa jadi motor kalian nyetingnya kekeringan gitu. Jadi kebanyakan yang ngomong juga, Mang Ijo kenapa ya CRF bus saya kok standar kalau udah panas ngelitik. Nah itu dia guys CRF guys. Jadi kalian semua misalkan CRF kalian ngelitik itu minta di mapping guys, di remap lah, di remap. Kalau ecunya di remap biasa kasarnya itu diborosin, tapi nggak terlalu polos ya, misalkan ya masih digolong irit lah gitu. Polosnya nggak lebay gitu guys. Contohnya aja ya, bisa full tank isi 60.000, ini bisa jadi 70 gitu doang guys. Nambah-nambah tipis lah, borosnya ya masih dibilang nggak lebay. Dan kalau misalkan udah di remap, cobain rasanya perbedaan guys, pasti beda jauh guys tenaganya ya kan. Kepel-kepelan gasnya itu lebih bulat. Kalau kalian nggak percaya motor kalian CRF standar itu misalnya ganti knalpot doang nggak keringan, itu cek di bagian businya guys. Bagian businya kalian cek dah. Kalian buka businya pasti warnanya itu putih kerak ya. Kalau putih kerak itu pasti kekeringan banget guys. Warna putih nggak ada kerak-keraknya aja itu kekeringan, apalagi putih kerak ya. Itu deh guys penyakit CRF 150. Jadi kalau mau maksimal enak bertenaga ganti knalpot terus sama mapping ecu udah enak banget guys CRF 150. Nggak perlu diborap-borap juga udah enak. Soalnya Mang Ijo udah lama juga guys, lumayan guys pakai CRF standar itu kok. Udah pernah sempat Mang Ijo bawa ke sini juga ke Ciletuh guys. Itu keadaan mesin panas juga masih adem gitu-gitu. Kalau misalkan habis di mapping, dicek businya, cek businya warna apa. Kalau bata merah fix sudah keren mappingannya. Mau dikebir, mau digapain juga motor insya Allah aman guys. Yang penting olinya pakai oli yang bagus. Mang Ijo alhamdulillah kemarin nggak mamang videoin sih. Jadi CR Mang Ijo itu pas Mang Ijo bongkar itu nggak ada yang baret sama sekali. Ring CR biasa kan motor orang itu kalau Mang Ijo bongkar itu ring CR macet ya. Ini motor Mang Ijo ring CR bener-bener muter guys. Ya bisa dibilang kalau dipasang lagi mah aman-aman aja guys. Cuman Mang Ijo gak mau nyoba-nyoba beberapa harian aja guys. Sebenarnya kalau Mang Ijo beberapa harian sebenarnya nggak terlalu kepake juga buat Mang Ijo guys kalau buat jalan-jalan kayak gini ya. Karena Mang Ijo tipikal orang bawa motornya santai ya kan, nggak buru-buru gitu. Sebenarnya kalau borap juga kurang lebih ya hampir sama lah kayak standar, cuman beda awal-awalannya doang. Tapi selebihnya kalau udah di atas ya sama guys, karena kan peruntukannya si CRF 150L ini dia torsi ya guys, tenaga awalnya buang kayak KLE gitu. Selebihnya napasnya pendek gitu. Kalau misalkan bener-bener mau napas panjang gitu biasanya motor-motor sport guys. Kalau motor trail kan emang peruntukannya rasionya itu diberatin ya. Dan stang CR itu dia pendek. Jadi lebih lebih capek lah cara kerjanya, cepet habis lah gitu napasnya. Rasionya juga diberat-beratin gitu lah pokoknya nah. Kurang lebih lah gitu. Jadi Mang Ijo ini cerita pakai bahasa umum aja gitu. Kalau pakai bahasa otomatis kan ya ribet gitu. Kalau Mang Ijo sendiri pun juga ribet gitu. Kita yang ambil yang simpel-simpel aja. Intinya sama. Nah kalau buat rabas, kalau borap itu enak. Buat tanjak-tanjakan enak, motor tuh nggak lemes. Kalau standar kan kayak berasa lemes gitu lah. Tapi kalau lagi hujan-hujan, jalur licin tuh paling enak motor standar guys. Dia dilembutin jalan motornya. Pelan-pelan asal kelakon gitu. Tapi kalau jalur-jalur susah tanjakan dia tetap aja minta diborap. Banyak yang nanya sama Mang Ijo, Mang, knalpot racing yang bagus apa ya? Mang, knalpot kompetisi kalau dipasang motor standar gimana ya? Jadi gini guys, kalau untuk knalpot selera ya, untuk fungsi juga selera sama. Terus yang kedua juga pasti si pabrik yang punya produk itu, contoh kayak Perfect Power, dia pasti ngasih hasil yang terbaik buat motor kalian itu sehat dan tetap aman dipakainya guys. Gak bahasa kasar, nggak asal-asalan gitu ngeriset knalpotnya. Jadi dia ngerisetnya itu ya bener-bener gitu. Sebelum dipasarin pasti dia ngeriset dulu di motor dia biasanya. Pasti setiap orang tukang-tukang knalpot ataupun bengkel itu pasti dia punya motor pribadinya guys. Yang katanya CRF, WR, KLX itu pasti ada guys, nggak mungkin nggak ada. Dia pasti di reset dulu di motornya, dari segi suara dicek dulu enak apa enggak. Udah suara udah, ini nanti berapa bulan pecah nggak suaranya gitu. Terus tenaganya enak nggak gitu. Diganti knalpot makin maju gak motornya digas. Karena kalau orang nggak diganti knalpot, dia digasnya itu motor kayak nggak ada tenaganya gitu, kayak ngempos lah gitu bahasa kasarnya. Itu bisa gitu guys, dia benar-benar desain dengan baik guys. Mau knalpot merek apapun ya kurang lebih sama.
Terus kalian semua misalkan nanya sama Mang Ijo, Mang knalpot yang bagus apa Mang? Ya. Kalau knalpot yang balik lagi ke selera masing-masing. Tapi kalau Mang Ijo, selera Mang Ijo, dia tipikal Mang Ijo itu orang yang bisa dibilang nggak mau kelihatan mewah gitu, tapi fungsi kalau Mang Ijo. Jadi kenapa Mang Ijo milih perfect power? Jadi gini guys, jadi fungsinya perfect power dapat, terus juga looknya juga dapat guys. Jadi Mang Ijo tipikal orang beli produk nggak harus mahal gitu ya, beli produk yang murah tapi fungsi dan fitmentnya dapat, maksudnya ya fitmentnya lah, fitmentnya dapat gitu guys. Itu Mang Ijo seorangnya kayak gitu guys. Kalau knalpot bagus, knalpot mahal bagus itu wajar sih menurut Mang Ijo, tapi kalau knalpot murah bagus itu luar biasa guys, ya kan. Jadi benar-benar kantong pelajar gitu. Nah Mang Ijo kenapa pakai perfect power itu salah satunya, dan sampai sekarang alhamdulillah juga jadi brand ambassador Mang Ijo guys. Maksudnya Mang Ijo jadi brand ambassador dia lah gitu, karena produknya bisa dibilang nggak ngecewain Mang Ijo gitu. Dan knalpotnya dipakai juga enak guys. Nah pertanyaan yang kedua, Mang knalpot kompetisi di motor standar enak gak gitu? Mang motor bore up dari knalpot standar terus sekarang mesinnya di bore up, harus ganti knalpot lagi enggak? Nah kalau knalpotnya sesuai kebutuhan guys. Si pabriknya itu dia bikin buat contohnya nih motor Yamaha WR155, KLX ataupun CRF 150. Dia masih standar, dia pasti ada guys knalpot buat tipe standar. Terus misalkan kalian tipe motor kalian bore up harian, knalpotnya pasti ada dia bikin knalpot tipe bore up harian. Misalkan motor kalian buat balapan nih guys, dia pasti ada knalpot untuk kompetisi. Jadi kalian semua asal jangan beli. Kalau misalkan motor standar dipasang knalpot bore up, itu awalnya enak emang, tapi lama-lama kelamaan mesin kalian lemes guys, nggak ada tenaganya karena diameter si layaran itu gede. Apalagi kalian semua itu dipasang di knalpot kompetisi, wow lubangnya gede banget guys. Dan kebetulan si lubang knalpot mesin kalian lah bahasa kasar ya, kalau ini lubang X-nya lah, lubang X dari keluar dari buat knalpotnya itu kecil, jadi bisa kasarnya ngeblong lah gitu. Nah bagusnya pakai apa Mang? Nah jadi bagusnya itu setelah kalian dah mau pakai merek apapun, pasti si bengkelnya juga atau tukang knalpotnya juga ngasih yang terbaik buat kalian guys. Dia juga nggak mau ngecewain lah bahasa kasarnya. Kadang kan juga orang beli motor, beli knalpot, mau beli knalpot, ada yang ya kalau rezekinya banyak dia beli knalpotnya pasti ya langsung beli aja gitu. Tapi kan namanya orang kan, Mang Ijo juga dulu ngerasain gitu guys, kita mau beli motor kita nyicil dulu pelan-pelan, ngumpulin duit sisa gaji atau sisa duit makan gitu kan. Di situ sih guys. Jadi sebisa mungkin ya kalian semua misalkan usaha apapun atau kerja dimanapun ya ngasih yang terbaik lah buat customer kita gitu. Juga di kolom komentar misalkan gue beret kurang apa biar kita perbaikin guys. Kurang lebih knalpot intinya seperti itu guys. Kalau misalkan kalian motor standar ya beli knalpot tipe standar, kalau yang bore up ya tipe bore up gitu aja sih, selebihnya aman. Ini macet banget guys, Masya Allah. Ini ada pembangunan jalan yang kemarin vlog sebelumnya Mang Ijo jalan ke Ciletuh. Ini Mang Ijo, ntar kita ngobrol lagi kali guys, soalnya Mang Ijo juga badan kurang enak nih kayaknya, masuk angin kayak nih. Gak pernah keluar jauh kali ya, sekali keluar jauh berasa badan. Kemarin juga alhamdulillah toko rame mulu, kurang istirahat mungkin. Suara gue udah bindeng ya kan, mudah-mudahan nggak ada sakit lah. Gerah banget ini. Kita lanjut nanti guys. Macet sekali guys, Masya Allah, macet sekali guys. Kemarin Mang Ijo lewat bawah, kita lewat atasnya sekarang. Takut orang-orang pada marah. Lewat bawah lagi nggak enak sama orang. Ya, mantap guys, itu dia orang Ciletuh mau touring ke Jakarta Selatan. Tadi ngopas ngobrol nggak Mang Ijo on kamera, lupa. Kirain kamera udah on. Jadi ini ramai buat macet-macet ya kan, si perbaikan jalan. Kita makan-makan dulu guys, karena udah jamnya makan siang. Tadi mah makan udahan udah makan mie. Tapi kalau belum makan nasi itu kurang afdol guys.
Wah, masjid gede banget guys, mantap guys. Alun-alun Pelabuhan Ratu, keren sampai Pelabuhan Ratu. Kita mau makan di daerah kota. Apa di Pelabuhan Ratu? Kota ya kali ya? Lurus pantai. Ikut aja kita mah mana aja. Pantai. Ini di sini. Pantainya mana? Pantai. Ya udah, pantai ngapain? Pantai rame gak? Ada makanannya gak? Ntar makannya sama kayak tempat iya. Daerah sini aja. Udah ini alun-alun. Soto enak kali ya? Ya, soto. Soto suka gak lu? Enggak tahu di mana. Saya cari aja sepanjang jalan ini. Iya. Sampai ujung dulu, sampai ujung balik lagi ya. Bah, mau makan apa? Soto. Makanan Prancis kan. Mie rebus. Mie rebus kan tadi barang gua aja. Alhamdulillah guys, sudah selesai makan. Kenyang sekali. Aduh, mantap. Makanan enak guys. Tadi Mang Ijo lupa sepil lagi. Tapi dia sebelum masuk gang ke Cikidang nih guys, makanannya enak banget. Jadi kita mau masuk Cikidang, bismillah. Cuaca udah gerimis-gerimis dikit, mendung, mudah-mudahan gak hujan ya Allah. Karena Mang Ijo males banget kalau hujan-hujanan. Hujanan nanti aja ya Allah, udah sampai rumah, amin. Jadi ini benar-benar touring santai banget ya guys. Nggak buru-buru, nggak udah waktu, nggak diudak waktu ya kan. Badan Mang Ijo greges banget nih sebenarnya guys. Perut kembung banget, kayaknya masuk angin kali ya. Ada monyet tadi ngeliat gak guys? Di tengah-tengah jalan, ngapain sih monyet? Tadi tabrak aja. Ngapain nyet? Ya, ngapain nyet? Wah, di sini udah hujan tadi ya. Alhamdulillah guys, tadi kita makan dulu jadi nggak kena hujan. Cuma kena gerimis tipis-tipis. Oh, ramai banget guys. Oh, keren banget guys. Wede, respect. Waduh, hujan-hujan ya kan. Orang bawa payung biar gak kehujanan. Wah, terjal sekali guys. Abang mamang orang baik ini guys. Hujan-hujan bel-bel nungguin. Punten makasih terbaik sama dah. Respect pokoknya sama licin banget nih guys, aslinya guys. Diri guys kalau begini guys, biar tuh berasa lebih maksimal dan lebih enak tuh, ngaruh. Tapi kalau kita berdiri tuh sebenarnya motor lebih seimbang guys. Kita menyimbangi motor tuh lebih enak. Pokoknya kata-kata hari ini, tetaplah menjadi lelaki yang baik walaupun disakiti. Wede. Terus kata-kata yang keduanya, tetaplah touring walaupun tak punya uang. Nah, kata-kata hari ini, janganlah takut rezeki, janganlah takut gak punya rezeki, karena selama kita masih hidup pasti ada rezekinya. Ayo. Jangankan gedung, rumahku punya. Nah, ya doa itu guys. Walaupun lagunya tak punya, kita bilangnya punya ya. Karena itu doa, salah satu doa ya kan. Apapun yang diucapkan kadang-kadang itu bisa jadi ini guys, kenyataan. Dulu Mang Ijo kenyataan guys. Ini cerita Mang Ijo ya. Jadi dulu Mang Ijo kerja di Royal Enfield ya kan. Kerja di Royal Enfield itu Mang Ijo kerja tahun 2016 sampai 19 apa 20 gitu. Terus Mang Ijo buka usaha goib lah bareng Mbak Saldo. Dulu sebelum di goib Mang Ijo gawe di RE. Dulu pas baru-baru sekolah ada teman-teman Mang Ijo ya kan. Jadi orkai lah, anak-anak orang kaya. Dan kebetulan Mang Ijo ditinggal orang tua itu dari Mang Ijo SMA kelas 1. Dan dari situ Mang Ijo udah mencoba mencari rezeki TV ya kan. Ngamen atau parkir ya kan. Parkir dulu depan rumah Mang Ijo kan kuburan ya. Makanya bengkel namanya goib itu dekat kuburan, jadi namanya goib. Bagi yang nggak tahu. Mang Ijo TV ya kan. Lulus sekolah, teman-teman Mang Ijo anak-anak orkai pada bilang, dari mana guys? Wah, enggak guys dulu, dari mana? Jalan-jalan gue jauh. Mana? Ke Bali. Waduh, mantap banget ya. Iya. Dulu tuh terkenal Bali itu Kute ya kan. Cakep ya Kute ya kata Mang Ijo. Cakep gini-gini. Ntar dah kata dia, lu dong cobain jauh gini-gini. Kata temen yang lagi, ntar gue mau berangkat ke sono gini-gini sama keluarga lah, bla 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 gitu.
Terus nanya sama Mang Ijo kan, lu nggak berangkat jauh? Katanya gitu. Kagak dah, ntar aja nunggu ada yang bayarin sama ngejajanin kata Mang Ijo kan. Tuh kata Mang Ijo, lu mana ada aja lu tuh ya. Siapa tahu ya kan, namanya doa kata Mang Ijo gitu guys. Pas Mang Ijo kerja sempet tuh Mang Ijo sebelum di Royal Enfield kalau belum tahu itu motor moge ya guys. Belum jadi security gaji cuma 1 juta guys, 1 juta gaji. Mang Ijo daripada nganggur ya kan, Mang Ijo kerjain aja dah. Kerja jadi security 2 tahun ya kan, gaji nggak naik-naik, sedih. Tapi nggak apa-apa, harus disyukuri. Dari situ ketemu guys sama bos Royal Enfield, kepala bengkel seluruh Indonesia Royal Enfield guys. Di situ Mang Ijo ngobrol sama dia, ternyata dia kepala bengkel guys. Dan ketemulah itu dia, temannya Mas Wicak ternyata guys. Dia salah satu freestyler Jakarta pertama guys, Om Ale namanya. Pasti yang nonton, yang anak freestyle pasti tahu dia. Keren guys. Dari situ Mang Ijo ngobrol-ngobrol, kata Wicak, masih ada lowongan gak buat tukang cuci motor? Ada. Yang mana? Yang itu. Akhirnya disuruh bikin lamaran guys. Mang Ijo kerja di situ guys. Alhamdulillah banget guys. Pertama jadi tukang cuci, dari tukang cuci terus lari tuh guys. Tukang cuci Mang Ijo baru gaji gawe 3 bulan diajak guys ke Bali. Sampai Bali di Deus kan, wah cakep banget bengkelnya guys. Keren. Jadi bengkel itu susunannya depannya itu merchandise juga kan. Terus tengahnya restoran, belakangnya itu bengkel. Keren dah. Mang Ijo kerja di sono kan Royal Enfield. Karena Mang Ijo di sana jadi Royal Enfield sebelum ada di Bali, dia buka ini dulu service camp ya, numpang nyervis sama si Deus. 3 hari Mang Ijo di Bali. Kira Mang Ijo di sana jadi tukang cuci ya, kelar servis dicuciin. Ternyata Mang Ijo suruh nyervis guys. Gak tahu kenapa bos Mang Ijo tiba-tiba nyuruhnya Mang Ijo nyervis. Padahal Mang Ijo belum pernah nyervis motor itu guys, sama sekali guys. Gila, dikasih kepercayaan yang sangat berat guys. Dari situ Mang Ijo coba ya kan, selawatan, doa. Mang Ijo serius, akhirnya motornya diservis Mang Ijo semuanya nggak ada masalah guys. Sampai bos Mang Ijo ngetop jempol gini 2 kali. Dua-duanya masuk kanan kiri. Bener Om, nggak ada masalah kata Mang Ijo gitu. Nggak bener Jo, aman semua. Mantep lu, mantep. Keren dah. Dari situ Mang Ijo lari ke assembling ya kan, dari Jakarta ke Jakarta lagi tuh kerja, naik jabatan assembling guys. Assembling itu tukang-tukang bongkar-bongkarin motor dari peti ya kan. Dari assembling gak lama, nggak nyampe sebulan Mang Ijo ditarik lagi ke PDI. PDI yang nggak tahu itu, jadi kita ngecek motor-motor baru ya guys, mau dikirim, kayak baut-bautnya lah, terus ada tali kopling, semuanya full cek lah, ada yang lecet apa enggak gitu. Terus juga diganti dikasih oli, bensin gitu deh guys. Di situ cuman sebulan kalau apa 2 bulan gitu. Lari guys jadi mekanik servis. Dari mekanik servis Mang Ijo training ya kan sama orang inian apa? Orang India. Kebetulan kan motor itu kan motor India ya kan. Aslinya Inggris cuman assemblingnya udah di India. Sama orang India Mang Ijo nyervis ya kan, training belah mesin. Akhirnya Mang Ijo lolos guys. Alhamdulillah guys. Dikasih sertifikat guys. Sampai sekarang sertifikatnya taruh mana guys. Lupa Mang Ijo guys. Dari situ langsung guys Mang Ijo jadi chip mekanik. Wah, masya Allah banget. Nah, di situ udah tuh Mang Ijo sering keluar kota guys. Ke Bali Mang Ijo sampai bosen guys. Kebetulan mekanik yang di Bali itu keluar. Kira Mang Ijo gantiin mekanik yang di Bali guys. Mang Ijo 3 bulan di Bali. 2 minggu Mang Ijo jalan-jalan sampai capek guys. Pas kesononya udah bosen. Sampai bulan puasa Mang Ijo guys di Bali. Wah elah, itu setiap jam mau nungguin maghrib buburit lah Mang Ijo ke pantai ya kan. Ke pantai, Mang Ijo ke pantai. Wah, ngeliatin bule-bule udah pakai pakaian begitu dah pokoknya. Tahu dah. Nah, yang itu nggak tahu tuh Mang Ijo puasa terima apa kagak loh. Kanan kiri depan belakang begitu semua ya kan. Kalau di kosan jenuh, di bengkel jenuh ya. Akhirnya Mang Ijo ke pantai. Mantap banget guys. Itulah salah satu doa guys. Kita ngayal aja dulu. Contohnya kayak misalkan lo semua kan ada yang komen nih di YouTube Mang Ijo, Mang, oi gitu. Motor impian gue Mang gitu. Mang, alhamdulillah Mang, gue udah kebeli motor Cerep Mang, berkat nonton konten lu Mang. Gue nonton konten lu Mang, tapi gue nggak punya motor trail Mang gitu. Banyak yang kayak gitu guys, komen guys. Tapi Mang Ijo selalu doain guys, biar yang nonton yang nggak punya itu biar pada punya guys.
biar dia ngerasakan sensasinya dan dia tidak penasaran lagi dengan motor trail ya kan. Pokoknya doa aja guys. Kata orang, lu nonton YouTube Mang Ijo mulu punya motor kagak, ntar dia punya, tenang aja lu gitu aja guys. Kita doa aja guys. Pasti temen ngejulit lah, mana mungkin ada lu kerja kagak apa kagak kan gitu biasanya kalau temen. Tapi kita nggak pernah nyalain temen guys. Itu jangan dibikin celenean lah, tapi jadi kita bikin itu motivasi. Gua pasti bisa punya. Dan akhirnya Allah kabulkan, punya pasti guys. Yang penting positif aja guys. Jadi orang tuh jangan pernah negatif. Kayak kemarin jalan Mang Ijo ini nyasar ya, sampai 20 kilo mah ada. Pertama ada musola. Kata Mas Rade, berhenti dulu mau sholat gak? Ya boleh, kata Mas Bonte. Ntar aja sholatnya di sono aja kali ya, biar parkirannya enak. Soalnya dia musolanya mepet banget, emang gak sama pinggir jalan ya kan. Takutnya ditabrak mobil apa motor gitu kan, motor kita. Akhirnya kita jalan terus. Ternyata salah guys, salah jalan guys. Bonte udah 4 kali kesini terpayah kalau namanya apek salah jalan. Mungkin itu kita disuruh ke musola sama yang di atas itu mau biar di ini gak direm, lu salah tuh gitu kan. Gak mungkin sama Allah dikasih tau, woi salah woi, kayak gitu guys. Pasti dikasih ya, kode-kode TV lah. Tapi kita sebagai manusia kurang ngerti. Kita sebagai manusia nggak ngerti guys. Nah di situ kita harus mengerti guys, karena setiap perjalanan ada doa ya. Contohnya hal kecil aja guys. Tadi Mang Ijo kata Bonte makan yuk. Nah, ayo makan. Oke, kita makan. Kita makan di Pelabuhan Ratu aja. Kita ke Pelabuhan Ratu dulu guys. Beda arah pulang ya. Sampai sono nggak ada. Akhirnya pelan-pelan nyari-nyari. Kata Mang Ijo, ya mau masuk ke Cikidang aja tuh. Kayaknya banyak makanan. Akhirnya tadi makan guys di Bude. Nah, Bude apa gitu. Pokoknya pas buat perempatan dah. Perempatan mau masuk ke Cikidang arah pulang. Sebelah kiri deretan Polsek. Sebelum Polsek ada musola, sebelahnya lagi. Di situ dah pokoknya. Nah kalau dari Ciletuh kan ke kanan Cikidang tuh. Gitu dah pokoknya. Makanya lupa review tipis kan, karena udah kelaparan. Wah laparan, mana lapar. Gitu guys. Kita makan ya kan. Ternyata di sini udah hujan deras guys. Kita nggak kehujanan. Nah itu adalah salah satu rezeki guys. Gitu guys. Kalau misalnya kita salah satu yang egois, langsung aja ntar aja makannya, belum lapar gua, masih kepengen ugal gitu. Yang ada neduh pelut lapar ya. Gitu guys. Itulah perjalanan guys. Perjalanan touring ataupun kehidupan. Keren ya Mang Ijo ya, footage ya kan. Terus juga dulu perjalanan Mang Ijo nge-vlog ya kan. Awal-awal Mang Ijo coba-coba nge-vlog dan akhirnya ketagihan ya. Mang Ijo tidak pernah namanya sedikit pun bertinggi hati guys. Mang Ijo selalu rendah hati. Karena Mang Ijo bisa sampai saat ini ya kan, karena kalian semua guys. Berkat kalian semua ya kan, Mang Ijo punya motor ini, bisa modif, ya kan, bisa jalan-jalan seperti ini. Itu berkat kalian semua guys, sering nonton-nonton video Mamang. Ya walaupun dolarnya belum banyak, tapi kita tetap syukuri guys. Kali aja habis putet-putet kita di touring ini, video Mamang naik 15 juta satu video. Amin ya Allah. Siapa yang tahu guys ya kan? Berkat kalian semua guys. Terus banyak yang nanya, Mang lu ngapa nggak giveaway sih gitu kayak orang-orang. Nah, jadi itu adalah salah satu alasan Mang Ijo nggak mau giveaway. Kenapa guys? Kalian mau tahu nggak guys? Jadi Mang Ijo tuh kalau nggak giveaway itu karena pengen orang itu, wow. Jadi Mang Ijo pengen orang itu follow Mang Ijo karena suka guys, bukan karena hadiah ya kan. Jadi orang subscribe Mang Ijo, follow IG Mang Ijo, TikTok Mang Ijo karena suka sama Mang Ijo guys. Gitu guys alasannya guys. Daripada Mang Ijo followers banyak, giveaway mulu, tapi viewer sedikit, buat apa guys? Berarti banyak orang yang cuma mendapatkan hadiahnya doang gitu, bukan karena suka. Itu sih Mang Ijo. Dingin banget guys. Wah. Tadi kita berhenti dulu ya. Berhenti, kita ngopi-ngopi dulu ya kan. Menikmati indahnya Cikidang. Ada kali ngopi sejam lebih mah. Dikit lagi mau keluar Cikidang kayaknya. Bismillahirrahmanirrahim dah. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa, selamat sampai tujuan ya kan. Anaknya kalau touringnya sebenarnya pakai jaket gunung guys, Mang Ijo lupa banget. Tapi kalau pakai jaket gunung agak keren lihatnya, kagak estetik. Kalau dipakai naik motor kagak nyambung kayaknya. Tapi kalau buat nanya gunung keren nih. Wah, Kamsi main belok aja, astagfirullahaladzim.
mungkin vlognya nggak lama lagi guys. Jadi kita udahin aja. Di depan udah jalur gede Sukabumi. Makasih banyak yang udah nonton YouTube Mang Ijo, mengikuti Mang Ijo dari dulu Mang Ijo mulai sampai sekarang. Makasih banyak. Mungkin Mang Ijo nggak bisa balas apa-apa, tapi Mang Ijo balas doa aja biar kalian semua yang nonton Mang Ijo, subscribe Mang Ijo, diberi kesehatan, panjang umur, dimudahkan segala urusan kalian guys. Pokoknya sukses terus untuk subscriber, followers Mang Ijo. Ya bahasanya teman Mang Ijo lah. Ya teman-teman Mang Ijo ya kan. Nggak ada namanya fans-fans, kita temenan, sahabatan ya kan. Karena video ini kita semua bisa jadi temen ya kan. Seperti Mas Rade melihat vlog Mang Ijo, akhirnya nongkrong di bengkel jadi berteman, jadi sahabat guys. Pokoknya sukses terus buat kalian semua ya guys. Pokoknya doa terbaik buat kalian semua. Jalur Cikidang keren banget. Next doain biar kita semua bisa bolak-balik touring ke Ciletuh atau Pelabuhan Ratu lagi atau ke Ujung Genteng. Pokoknya berkah selalu untuk warga-warga lokal sini ya kan. Untuk teman-teman Mang Ijo, untuk yang nonton,